data dari kelas Informatika 403. Di sini saya akan mempresentasikan ringkasan materi dari materi 9 sampai 15. Sesi 9, manajemen data. Data dalam sebuah institusi merupakan sumber daya yang sangat berharga. Sementara manajemen data adalah proses penting untuk mengatur, menyimpan, dan menjaga data agar bisa digunakan dengan mudah dan akurat. Bayangkan jika sebuah universitas menyimpan data ribuan mahasiswa tanpa manajemen data yang baik, sehingga data bisa berantakan, ganda, atau salah. Proses manajemen data ada 5, yaitu merencanakan, yaitu menentukan data yang dibutuhkan, mengolah, membersihkan dan menyiapkan data agar rapi dan siap dianalisis, dan menyimpan data di tempat yang aman, terstruktur dan mudah diakses, mengatur, yaitu menyusun data agar mudah dicari dan digunakan, dan memelihara, melakukan pembaruan dan pengecekan agar data tetap akurat dan relevan. Kenapa manajemen data penting? Karena data itu seperti aset. Jadi semakin rapi dan terstruktur, semakin mudah dipakai untuk pengambilan keputusan. Selain itu, keamanan data juga akan terjaga serta mengurangi resiko kehilangan informasi penting. Manajemen data di lingkungan perusahaan ada 2, yaitu pengelolaan data biasa ditangani oleh tim IT dan manajemen data. Dan analisis data akan ditangani oleh data scientist dan data analitik. Contoh produk manajemen data adalah Syakat Unsia. Permasalahan dalam manajemen data sering muncul karena ketidakteraturan, kesalahan manusia, dan kurangnya sistem yang rapi. Solusinya otomatisasi, standarisasi, dan penggunaan sistem database yang baik. Lanjut ke sesi 10, yaitu asosiasi dan regresi. Asosiasi adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara dua variabel kategori atau ordinal. Sementara regresi adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh satu variabel numerik terhadap variabel numerik lainnya dan untuk memprediksi nilai. Contoh penggunaan asosiasi yaitu apakah jenis kelamin mempengaruhi preferensi produk tertentu. Dua variabel kategori menggunakan uji square. Dan regresi, apakah jumlah jam belajar mempengaruhi nilai ujian? Dua variabel numerik menggunakan regresi linear. Regresi linear adalah metode statistik untuk mengetahui pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain, lalu memprediksi nilai masa depan. Apakah jumlah jam belajar mempengaruhi nilai ujian? Inilah contohnya. Jadi X didefinisikan untuk jam belajar dan Y didefinisikan untuk nilai ujian. Jadi kalau X naik, apakah Y juga naik? Nah, tujuan dari regresi linear ini adalah mengetahui seberapa besar pengaruh X terhadap Y dan membuat prediksi berdasarkan X. Uji chi-square. Uji chi-square adalah metode statistik untuk melihat apakah dua variabel kategori saling berhubungan atau tidak. Contoh, apakah jenis kelamin berhubungan dengan preferensi warna? Variabel 1 jenis kelamin, pria atau wanita. Variabel 2 warna favorit, merah atau biru. Tujuan dari regresi linear yaitu mengetahui apakah dua kategori saling mempengaruhi dan tidak bisa prediksi, hanya untuk hubungan asosiasi. Kesimpulannya, asosiasi digunakan untuk mengukur keterkaitan antar kategori, dan regresi digunakan untuk mengukur pengaruh dan prediksi antar angka. Keduanya membantu pengambilan keputusan yang berbasis data, tapi dengan pendekatan yang berbeda. Lanjut ke sesi 11, yaitu asosiasi dan korelasi. Asosiasi sudah dijelaskan di sesi 10 sehingga bisa langsung menjelaskan apa itu korelasi. Jadi korelasi adalah seberapa kuat dua angka saling berhubungan. Contoh sederhana, jam belajar didefinisikan sebagai X dan nilai ujian didefinisikan sebagai Y. Jadi semakin banyak jam belajar, makin tinggi nilai, berarti ada korelasi positif. Dan toolsnya biasa menggunakan scatter plot. Nah, scatter plot ini adalah grafik titik-titik yang menunjukkan pola hubungan antar dua angka. Jika titik-titiknya naik ke kanan, berarti hubungan positifnya naik. Jadi X naik, Y naik. Kalau turun ke kanan, hubungan negatif. X naik, Y turun. Kalau acak, tidak ada hubungan. Berikut adalah gambar ilustrasi scatter plot. Jadi dua dari kanan ini, dari kiri adalah linear positif kuat dan lemah, dan dua dari kanan ada linear negatif kuat dan negatif lemah.
Sementara yang bawah, yang satunya tidak ada hubungan karena acak, dan yang sebelahnya itu hubungannya non-linear, jadi dia tidak membentuk garis. Kemudian proses manajemen data, masih berhubungan dengan yang tadi. Jadi misalnya ada satu perusahaan ingin melihat hubungan antar pengeluaran untuk iklan dengan penerimaan melalui penjualan. Nah, perusahaan dengan pengeluaran untuk iklan yang semakin besar, penerimaan melalui penjualan yang diterima juga semakin besar. Lanjut ke salah satu bentuk korelasi, yaitu korelasi Pearson, yaitu rumus statistik yang dipakai untuk mengukur seberapa kuat hubungan antara dua angka. Disebut juga sebagai Pearson R, dan nilainya selalu di antara -1 sampai +1. Dijabarkan oleh Carl Pearson, seorang matematikawan dan biostatistikawan berkebangsaan Inggris, yang menjawab pertanyaan apakah jika X berubah, Y juga ikut berubah, dan seberapa kuat hubungan itu. Kemudian ada tabel kontingensi yang menunjukkan jumlah atau frekuensi data dari dua variabel kategori dalam bentuk baris dan kolom, dan menunjukkan hubungan antara dua variabel kategori. Contoh, apakah ada hubungan antar jenis kelamin dan tangan dominan? Ini adalah contoh tabel kontingensi. Kemudian ke salah satu bentuk, yaitu korelasi Spearman. Tadi kan sudah korelasi Pearson, sekarang korelasi Spearman. Jadi korelasi Spearman digunakan untuk mengukur hubungan antara dua variabel ordinal atau data data numerik yang tidak berdistribusi normal. Contoh, apakah peringkat kepuasan pelanggan 1-5 berhubungan dengan peringkat layanan? Jadi ketika pelanggan memberi peringkat layanan dari 1-5, kita ingin tahu apakah makin puas pelanggan, semakin tinggi nilai layanan. Dan cara kerjanya, gambaran singkatnya adalah pertama, data diubah menjadi ranking, 2, selisih antara ranking dihitung, dan ketiga, rumus Spearman digunakan. Apa itu gamma? Gamma adalah ukuran arah dan kekuatan hubungan antara dua variabel ordinal berurutan seperti rendah, sedang, tinggi. Contoh pemakaian gamma kalau satu variabel naik, misal pendidikan, apakah variabel lain juga ikut naik? Pengetahuan. Contohnya variabel pendidikan yaitu SD, SMP, SMA, kuliah. Dan variabel pengetahuan rendah, sedang, tinggi. Kesimpulannya adalah asosiasi dan korelasi sama-sama menunjukkan hubungan antar data, tetapi asosiasi mencari pola keterkaitan antar item seperti dalam transaksi, sedangkan korelasi mengukur kekuatan dan arah hubungan antar dua variabel numerik. Kemudian lanjut ke analisis regresi, yaitu metode statistik yang digunakan untuk memprediksi nilai-nilai dari variabel terikat berdasarkan nilai dari setidaknya satu variabel bebas, dan menjelaskan dampak dari perubahan suatu variabel bebas pada variabel terkait. Nah, variabel terikat itu apa? Variabel terikat yang diharapkan untuk menjelaskan permasalahan yang sedang diamati, bisa disebut variabel akibat. Kemudian variabel bebas adalah variabel yang digunakan untuk menjelaskan variabel terikat. Ya, disebut juga sebagai variabel penyebab. Model regresi linear. Model regresi linear adalah model yang menggambarkan hubungan antara dua variabel dalam bentuk garis lurus. Jadi satu variabel adalah penyebab dan satu variabel lain adalah yang dipengaruhi. Kita sebut X dan Y. Asumsi model regresi linear ada 4 agar hasil regresi valid, yaitu independen dari X, jadi nilai tidak bergantung pada nilai X. Kemudian min 0, epsilon I sama dengan 0, rata-rata error adalah 0, sehingga model tidak terlalu overestimate atau underestimate. Variance konstan, homoskedasitas. Jadi variance error tidak berubah-ubah, tetap sama untuk semua nilai. Ini memastikan penyimpangan prediksi seragam di seluruh rentang data. Kemudian keempat, ada error saling bebas, yaitu tidak berkorelasi. Error pada observasi yang berbeda tidak saling mempengaruhi. Kesimpulannya adalah analisis regresi digunakan untuk mengukur pengaruh dan membuat prediksi, khususnya saat data berbentuk angka.
Lanjut ke sesi 13 yaitu klasifikasi, yaitu teknik dalam data mining dan machine learning yang digunakan untuk memprediksi kategori atau label dari suatu data berdasarkan data sebelumnya. Contoh memprediksi email, memprediksi pasien sakit, memprediksi status pinjaman. Klasifikasi menghasilkan label diskrit bukan angka. Nah, proses klasifikasinya adalah yang pertama adalah mengumpulkan data, kedua memisahkan data, ketiga melatih model klasifikasi, keempat menguji model, dan kelima prediksi data baru. Nah, salah satu metode klasifikasi adalah decision tree, yaitu metode klasifikasi berbentuk pohon yang membagi data berdasarkan fitur tertentu, sampai akhirnya menghasilkan keputusan yang disebut label. Gambaran pemakaian decision tree. Nah, decision tree cocok digunakan saat ingin mengklasifikasikan ingin klasifikasi secara visual dan mudah dimengerti. Data bisa dipecah secara bercabang. Dan ini adalah contoh kasusnya, yaitu advertising campaign menggunakan Facebook paid ads dan Instagram. Jadi jika menggunakan Facebook paid ads itu biayanya $100. Jika gagal akan berkurang minus $200 dan jika sukses akan bertambah $1.000. Untuk Instagram sendiri jika membutuhkan biaya $90. Jadi jika kegagalannya mencapai 50%, nanti akan berkurang $50 dan jika sukses akan bertambah $90. Nah, konsep data dalam decision tree adalah atribut, adalah fitur atau kriteria pemisah. Contoh cuaca, suhu, angin. Record adalah satu baris data. Contoh cuaca hujan, suhu tinggi. Target atribut, jadi yaitu label yang ingin diprediksi. Maintenance, ya atau tidak. Dan instance, nilai dari sebuah atribut. Contoh cuaca sama dengan cerah, suhu sama dengan rendah. Proses dalam decision tree yaitu yang pertama adalah data, yaitu membangun model klasifikasi dari data. Kemudian dari data ke pohon, dari pohon ke rule, yaitu mengubah pohon menjadi aturan if then. Kemudian pruning, pemangkasan, yaitu menyederhanakan pohon agar tidak overfitting. Contoh kita punya data cuaca, apakah main layangan atau tidak. Jadi pohon akan bertanya cuacanya apa. Kalau cerah, cek angin. Hasil akhirnya main atau tidak. Jadi kalau cuacanya cerah, maka akan main. Tapi jika cuacanya cerah dan angin kencang, kemungkinan besar tidak main. Lanjut ke entropi, yaitu entropi adalah ukuran ketidakteraturan atau ketidakpastian data. Jadi semakin data bercampur, semakin tinggi entropinya. Semakin homogen atau semakin sama semua kelas datanya, entropinya semakin rendah. Kesimpulannya adalah klasifikasi adalah proses memetakan data ke dalam kelas tertentu dengan menggunakan model seperti decision tree yang dibangun dari atribut dan dipandu oleh konsep entropi untuk membuat aturan keputusan yang bisa disederhanakan melalui pruning. Sesi 4 adalah clustering, yaitu teknik dalam data mining untuk mengelompokkan data berdasarkan kemiripan, similaritas, tanpa label sebelumnya. Unsupervised learning. Contoh, mengelompokkan pelanggan berdasarkan perilaku belanja, mengelompokkan gambar berdasarkan warna dominan, menyusun dokumen yang membahas topik serupa, sampai mengelompokkan sel kanker dari citra medis. Similaritas dalam clustering, yaitu contohnya berdasarkan warna. Gambar dengan warna dominan serupa dikelompokkan satu klaster. Kemudian ada berdasarkan bentuk, objek dengan bentuk mirip-mirip dikelompokkan, dan berdasarkan jarak. Data yang letaknya dekat dalam ruang data dianggap mirip-mirip dan masuk klaster yang sama. Clustering dan klasifikasi, perbedaannya adalah klasifikasi data punya label supervised, sementara clustering unsupervised.
Dan tujuannya untuk klasifikasi itu prediksi kelas, sementara clustering menemukan pola atau kelompok. Contoh, untuk klasifikasi spam atau tidak, dan clustering sendiri kayak tipe pelanggan. Karakteristik clustering yang pertama adalah partitioning, yaitu data dibagi menjadi beberapa cluster terpisah. Contoh k-means, k-medoids. Kemudian hierarchical, cluster dibuat bertingkat seperti pohon, analisis genetik, sosial. Overlapping, data bisa masuk ke lebih dari satu cluster, contoh text content tagging, dan hybrid, gabungan metode lain untuk akurasi lebih tinggi, contohnya data kompleks. Partition and clustering membagi data ke dalam sejumlah cluster sehingga tidak tumpang tindih. Jadi setiap data hanya masuk satu cluster saja. Contoh, k-means, k-medoids. Nah, k-means adalah metode clustering yang membagi data ke dalam K, yaitu kelompok cluster berdasarkan kedekatan antar data tanpa label. Tujuannya untuk mengelompokkan data yang mirip-mirip ke dalam suatu cluster sehingga jika data dalam satu cluster mirip-mirip, sementara data antara cluster, data harus berbeda sejauh mungkin. Mulai algoritma k-means, yang pertama adalah menentukan jumlah cluster, kedua menentukan centroid A untuk masing-masing cluster, ketiga menghitung jarak setiap data ke masing-masing centroid cluster, kemudian setiap data memilih centroid yang terdekat, kemudian centroid baru ditentukan dari masing-masing cluster. Keenam, jika ada centroid baru yang tidak sama dengan centroid lama, maka ulangi langkah ketiga. Kelemahan k-means yaitu sangat bergantung pada pemilihan nilai awal centroid dan tidak jelas berapa banyak cluster yang terbaik, dan juga hanya bekerja pada atribut numerik atau data kuantitatif. Hierarchical clustering menyusun data secara bertingkat hierarki, sehingga membentuk struktur seperti pohon, sehingga tidak perlu menentukan jumlah cluster dari awal. Cocok untuk melihat hubungan antar data secara bertahap. Kemudian ada overlapping clustering, yang membolehkan satu data masuk ke lebih dari satu cluster. Cocok untuk data dengan karakteristik ganda. Untuk algoritma hierarchical clustering sendiri adalah yang pertama menentukan jumlah cluster yang ingin dibentuk. Kemudian setiap data dianggap sebagai cluster. Jika ada n jumlah data, berarti ada sejumlah n cluster. Ketiga, hitung jarak antar cluster. Keempat, cari dua cluster yang memiliki jarak antar cluster paling minimal. Nah, kemudian jika n lebih dari k, maka diulangi langkah ketiga. Kesimpulannya, clustering memungkinkan pemahaman struktur data secara otomatis. Sangat penting untuk bisnis, penelitian, bahkan dalam pengolahan citra atau teks tanpa label kelas. Pemilihan algoritma dan metrik kemiripan akan sangat menentukan hasil kualitas clustering. Sesi 15 terakhir yaitu adalah Big Data. Big Data adalah kumpulan data yang sangat besar, kompleks, dan beragam, baik yang struktur maupun tidak terstruktur, yang dikumpulkan, disimpan, dan dianalisis untuk mendapatkan wawasan yang berguna guna mendukung pengambilan keputusan dan inovasi. Karakteristik Big Data ada 5, yaitu volume, jumlah data yang besar, velocity, kecepatan data yang masuk sangat tinggi, yaitu ketiga, variety, jenis data beragam, keempat, veracity, keakuratan, kelima, value, nilai atau potensi informasi dari data tersebut. Pentingnya Big Data tidak hanya seputar pada jumlah data yang dimiliki, tetapi bagaimana mengolah data untuk mengambil keputusan. Misal, menganalisa data untuk menemukan jawaban yang diinginkan dalam kegiatan bisnis seperti pengurangan biaya, pengurangan waktu, pengembangan produk baru, optimalisasi pengelolaan produk, dan pengambilan keputusan yang cerdas. Nah, dari big data itu bercabang lagi jadi data mining. Apa itu data mining? Yaitu proses untuk menemukan pola, hubungan, dan pengetahuan tersembunyi dalam data menggunakan teknik statistik algoritma. Prosesnya sendiri ada cleaning, yaitu membersihkan data dari kesalahan dan duplikat. Integration, menggabungkan data dari berbagai sumber. Selection, memilih data yang relevan untuk dianalisis. Transformation, mengubah data dari format yang siap dianalisis. Kemudian data mining, menemukan pola dengan algoritma. Kemudian pattern evaluation, menilai dan memilih pola terbaik, dan presentation, menyajikan hasilnya secara visual dan mudah dipahami.
Lanjut. Kemudian ada metode data mining, ada klasifikasi, clustering, prediksi, estimasi, dan asosiasi. Jadi klasifikasi itu mengelompokkan data ke kelas tertentu, clustering, mengelompokkan data tanpa label, prediksi, meramalkan nilai atau kejadian di masa depan, estimasi, menghitung atau menaksir nilai numerik, asosiasi, menemukan pola hubungan antara item. Nah, Business Intelligence (BI) yaitu proses teknologi yang dan strategi untuk mengumpulkan, mengintegrasikan, menganalisis, dan menyajikan data bisnis agar membantu pengambilan keputusan yang tepat dalam organisasi. Metodologinya adalah ada 5 ya, yaitu Business Understanding, yaitu memahami kebutuhan pengguna, Data Understanding, meninjau kualitas dan kondisi data, Data Preparation, merapikan dan menyesuaikan data, keempat modeling atau assessment, yaitu memilih model atau pendekatan analisis yang sesuai. Dan 5, review dan evaluation, yaitu evaluasi hasil, memastikan sistem memberi value atau manfaat. Big Data Analytic dengan ClickView. ClickView memainkan peran penting dalam implementasi Big Data, yaitu menyediakan kecepatan maupun analisis yang fleksibel bagi pengguna serta kemampuan untuk mengintegrasikan data dari berbagai sumber dan melakukan analisis secara interaktif. Kesimpulannya, Big Data adalah kumpulan data berukuran sangat besar, cepat, dan beragam yang membutuhkan metode dan teknologi khusus untuk disimpan, diolah, dan dianalisis agar dapat menghasilkan wawasan yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Sekian presentasi dari saya untuk sesi 9 dan 15. Mohon maaf jika ada yang kurang ataupun ada yang kurang tepat juga. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya adalah analisis regresi digunakan untuk mengukur pengaruh dan membuat prediksi, khususnya saat data berbentuk angka.